Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Innahu may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Sobat Eksar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, berbicara hutang piutang, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjelaskan di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 282. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu iza tadayantum bidainin ila ajalim musamma faktubuh. Kata Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wahai orang-orang yang telah menyatakan keimanan kepadaku, kata Allah, iza tadayantum bidainin ila ajalim musamma faktubuh. Apabila kalian melakukan transaksi jual beli, transaksi hutang piutang, baik yang dalam waktu tempo tertentu, maka faktubuh. Di dalam fikih, hutang piutang berarti disebut dengan al-qardu. Secara bahasa, al-qardu berarti al-qat'u, artinya memotong. Memotong suatu harta seseorang untuk dipinjamkan kepada seseorang lainnya. Sedangkan menurut terminologi, arti al-qardu berarti meminjamkan seseorang untuk menyenangkan hatinya, dan seseorang tersebut harus mengembalikan kepada orang yang dipinjami dengan ketentuan tidak ada tambahan. Ada beberapa adab yang harus kita perhatikan, seperti yang saya sudah sebutkan tadi di dalam surat Al-Baqarah ayat 282, ketika kita melakukan transaksi apapun itu, jual beli dalam tempo tertentu, artinya di situ ada jarak. Ketika kita meminjam kepada seseorang sejumlah uang, maka kita harus sebagai seorang muslim yang taat harus mengembalikan uang tersebut dengan tidak ada tambahan. Di dalam satu kaidah fikih disebutkan, kullu qardin jarofihi manfa'ah fahuwar riba. Setiap perkara hutang piutang yang di situ terdapat manfaat, baik tambahan dari utang tersebut atau manfaat-manfaat lainnya, maka dalam kategori riba. Ini Sobat Eksar yang harus kita sama-sama perhatikan ketika kita meminjam sejumlah uang atau meminjam sejumlah barang kepada teman kita, maka kita harus selalu menyatakan atau kita harus selalu memegang syariat kita agar hutang piutang kita dapat dilaksanakan atau dapat kita selesaikan selama masa di dunia ini. Dan kita tidak boleh, Sobat Eksar semua, kita tidak boleh meninggalkan hutang kita ketika kita hidup di dunia. Maka hutang itu akan dibawa ke akhirat. Di dalam satu hadis disebutkan mu'allak. Orang yang memegang hutang, orang yang berhutang di dunia, hidupnya di akhirat telah akan tergantung hidupnya. Maka selama kita berada di dunia ini, kita harus melunasi segala hutang yang ada di dunia sampai dengan kita nanti dimatikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sobat Eksar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tadi telah disampaikan satu kaidah yang memang sangat-sangat pas untuk kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Tadi saya sebutkan kullu qardin jarofihi manfa'ah fahuwa riba. Setiap perkara hutang piutang yang di situ terdapat manfaat, yang di situ terdapat tambahan, maka jatuhnya adalah riba. Ketika kita minjam kepada si fulan 100.000, maka dia harus mengembalikan 100.000. Kata manfaat di dalam kaidah ini adalah bukan serta-merta diartikan sebagai tambahan dari hutang atau tambahan dari modal yang dipinjamkan atau sejumlah uang yang dipinjamkan, tetapi
Arti kata manfaat di dalam kaidah fikih ini adalah bisa berarti pinjaman barang, bisa berarti pinjaman sesuatu. Saya kasih contoh misalnya, saya meminjam 100 juta kepada fulan. 100 juta tersebut harus dikembalikan dalam waktu 1 minggu. Dalam jangka waktu 1 minggu, fulan memiliki 1 unit mobil Ferrari. Dan saya harus mensyaratkan, ketika saya minjam 100 juta kepada Anda, maka saya syaratkan Anda harus meminjamkan 1 unit Ferrari kepada saya. Nah, bagaimana hukumnya? Di dalam kaidah tersebut disebutkan adalah kullu qardin jarofihi manfa'u riba. Apabila setiap pinjaman di situ terdapat manfaat, apapun itu, baik pinjaman, barang, atau tambahan dari modal tersebut atau hutang tersebut, maka disebut riba. Nah, ketika saya mensyaratkan adanya pinjaman 1 unit mobil Ferrari untuk saya sebagai timbal balik meminjamkan 100 juta kepada fulan, maka pinjaman mobil Ferrari tersebut bisa kita kategorikan sebagai riba. Dan itu hukumnya adalah dilarang dalam syariat kita. Sobat XR yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membebaskan kita semua umat muslim yang ada di Indonesia maupun di belahan dunia lainnya agar terbebas dari hutang piutang, yang mana hutang piutang tersebut akan dimintai pertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika kelak kita sudah meninggal dunia. Kafana bihada, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.